lemah atau kalah, tapi umat yang kuat, sebab ia menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Bukan kekuatan, bukan kehebatan, bukan kecakapannya. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gereja Tuhan, mari letakkanlah segala persoalan saudara, pergumulan saudara, dan datanglah dengan hati yang sungguh kepada Kristus. Saya percaya kekuatan, kemenangan pasti saudara alami. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap semangat memuji nama Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini mari kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari tinggikan nama Tuhan lebih dari segala-galanya. Bawa pujianmu yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Sama-sama kita katakan, ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. sama-sama angkat suaramu. Walau ku harus berjalan, Amin. sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Mari semuanya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Katakan ketika Tuhan. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Angkat suaramu katakan. Walau ku harus berjalan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis, Walau ku harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. terpuji namamu Tuhan. Firman-Mu mengatakan barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan membawa sorak-sorai dengan penuh kemenangan. Haleluya. Walau ku harus berjalan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis,
pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang, Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Yang percaya kita diberkati Tuhan, katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kasih dan setiamu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami bersuka cita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari setiap kita yang percaya, tepuk tangan bersama-sama di atas kepala gemah. Kasih dan setiamu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Angkat tangan kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kita percaya anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Jemaat Tuhan angkat suara. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih dahsyat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Oh, sekalian diberkati Tuhan, katakan katakan haleluya. yang masih siap memuji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua
dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Mari dengan iman kita mau katakan, Semua musuh gemetar. sama-sama kita serukan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari bersama-sama katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan iman kita mau katakan, Semua musuh gemetar. mari rayakan kemenangan, katakan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan Sekali lagi besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yang percaya Tuhan itu besar di dalam kita, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita bersama-sama, kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita menyatukan diri untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini sekali lagi kami boleh menghadap Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kami, baik kami yang masih bekerja di kantor ataupun yang tetap bekerja dari rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang dengan berusaha luar biasa supaya pandemi ini berakhir dengan begitu cepat, dan bagi segenap masyarakat Indonesia yang berusaha beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan normal yang baru. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang terdampak, baik mereka yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami penurunan omset, penurunan usaha. Engkau sendiri akan beri jalan keluar, beri kekuatan untuk kembali bounce back. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Mari kita mau rasakan kasih-Nya yang melingkupi setiap hati kita hari ini. Dan kita mau percaya bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh masalah-masalah kita. Tapi hanya karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kita, yang memberikan kasih dan setia-Nya untuk setiap kita. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam
memuji namamu, jiwaku bermegah. Mari angkat tangan, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita katakan dengan lebih sungguh lagi. Yesus, sukacitaku, Dia kekuatan kita. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku hanya Kau. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, bahkan jiwa kami bermegah di dalam-Mu Tuhan. Ku angkat tangan, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu menolong hidup keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari lebih lagi kita katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku angkat tanganku Tuhan, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biar hari ini kami boleh renungkan kasih dan setia Tuhan yang terus boleh mengalir di dalam hidup kami. Dan kami boleh terus Tuhan untuk bersuka cita di dalam Engkau, sebab Engkaulah sumber sukacita yang sejati di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita percaya, boleh kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan pada Dia, ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Mari bersama-sama nyanyikan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tangan. Biar apapun yang terjadi, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu. Biar dari mulut kami Tuhan keluar segala ucapan syukur, keluar segala puji-pujian. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan.
terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Kami bersukacita, kami mau bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, Engkau sumber sukacita, Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri, mari angkat suaramu lebih, mari angkat suaramu lebih. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau saat ini kami masih hidup, kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan, belajar firman Tuhan, pakai hamba-Mu. Urapi kami semua yang menyampaikan dan mendengar firman Tuhan, agar kami mengerti dengan penjelasan yang terbaik dari Roh Kudus, memampukan kami memahami pesan dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur bisa kembali melayani Tuhan, memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Juni, kita mendapatkan tema Power to Grow. Dalam perenungan, dalam doa saya, Tuhan menitipkan firman-Nya tentang kata kunci. Saudara, setiap orang yang serius mau bertumbuh, dia pasti melakukan usaha demi usaha. Berjuang, belajar, mencari tahu, terus berjuang. Beberapa orang memang tidak serius mau bertumbuh, bahkan beberapa orang sudah merasa cukup. Tetapi untuk mereka yang betul-betul ingin bertumbuh, mereka akan berjuang dan mereka akan menemukan titik-titik di dalam hidup. Mereka akan ketemu yang namanya masalah, tantangan, hambatan. Nah, kalau kita merenungkan setiap masalah yang sudah kita alami, yang sudah kita atasi, untuk setiap masalah itu kita mendapatkan kata kunci. Kata kunci inilah yang menolong kita menang dari masalah-masalah itu. Ada kata kunci yang kita dapatnya cepat, ada yang agak lama, ada juga yang sangat lama. Bahkan ada beberapa titik dalam hidup kita seperti berhenti dan berjalan di tempat
Karena kata kuncinya belum ketemu. Saudara, Ayub 8 ayat 11. Ayub bertanya, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Ini sebuah pertanyaan yang mengandung kata kunci. Kalau mau pandan itu bertumbuh tinggi, dia harus tinggal tertanam di tempat yang seharusnya, yaitu rawa. Ini kata kuncinya. Atau mensyang, ini gelagah, bertumbuh subur kalau tidak di air. Kata kunci untuk gelagah bertumbuh subur adalah air. Kita juga belajar dari ilmu pengetahuan. Untuk tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan subur. Ada yang butuh kata kunci sinar matahari. Ada yang butuh matahari 100%. Ada yang 75%, 50%. Ada yang harus dapat panasnya. Ada yang tidak boleh kena panas dalam rumah. Ada yang butuh air banyak. Ada yang air cukup seminggu sekali. Setiap tumbuhan punya kata kuncinya masing-masing untuk mengalami pertumbuhan. Saudara, kata kunci itu bisa menjadi akar masalah. Mahasiswa ada yang mengalami problem dalam pertumbuhan studi mereka. Bertahun-tahun studi, sudah rajin, sudah mengorbankan waktu untuk kesenangan mereka korbankan. Tetapi nilainya, IPK-nya tetap pas-pasan. Materi yang diberikan dosen mereka tetap tidak kuasai. Dan mereka mulai bertanya-tanya, kata kuncinya di mana? Ketika mereka cerita ke orang tua berpikir apa jangan-jangan anakku ini bohong, bilangnya rajin padahal main games atau keluyuran. Mungkin orang lain berpikir apa dia ini kurang cerdas atau kurang tekun. Padahal mahasiswa ini sudah berjuang. Jangan-jangan kata kuncinya bukan pada kata malas, tetapi pada kata salah jurusan. Kalau ini akar masalahnya, selama dia berada di jurusan yang salah, dia tidak akan berprestasi dengan maksimal. Albert Einstein berkata, kalau kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Karena dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Saudara, kata kunci sebagai akar masalah bisa juga kita lihat, kita aplikasikan pada kehidupan dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Ada satu bapak yang mengeluh, saya bekerja keras bertahun-tahun, tetapi kehidupan ekonomi saya tetap begini-begini saja. Apa yang salah? Kata kunci apa yang saya butuhkan? Temannya mulai ngomong, mungkin kamu harus investasi. Mungkin kamu harus mengubah karakter, itu kata kunci. Muncul karakter, disiplin, investasi. Dia bilang, saya sudah melakukannya, tapi tidak ada perubahan. Belum ketemu kata kunci yang tepat. Ternyata akar masalahnya mungkin bukan itu. Mungkin saja akar masalahnya adalah pada kata rencana. Bapak ini belum memiliki rencana yang matang, yang detail untuk pekerjaannya.
Tetapi untuk bapak-bapak yang lain, untuk ibu-ibu yang lain, untuk pemuda-pemudi yang lain, dengan situasi yang sama, akar masalahnya bisa berbeda. Kata kuncinya bisa berbeda. Yang ini tadi rencana, mungkin yang lain adalah time management, mungkin yang lain adalah kedisiplinan. Beda-beda dan kita terus mencarinya. Salah satu film yang saya tonton, Money Heist, tentang perampokan percetakan uang di Spanyol. Saya mendapatkan pelajaran penting dari film itu bahwa keberhasilan mereka merampok, mencuri, bukanlah pada kemampuan mereka jago menembak atau jago berkelahi atau kecepatan mereka, tidak. Tetapi pada perencanaan yang detail, memikirkan hal yang terkecil, diantisipasi dan dipersiapkan rencana B, rencana C dan seterusnya. Perencanaan yang detail menjadi akar masalah keberhasilan mereka. Saudara, kata kunci juga bisa sebagai pintu yang membawa kita masuk semakin dalam, akar kita tertanam semakin dalam, dan begitu akar ini semakin dalam, kita semakin kuat, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, di internet mencari sesuatu, saudara pakai Google, saudara ketik. Kadang hasil yang diberikan Google tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bukan salahnya Google. Karena Google itu mesin, kita harus tahu cara pakainya Google. Google meminta kata kunci yang tepat. Kita salah masukkan kata kunci, hasil yang keluar tidak sesuai yang kita inginkan. Beberapa tahun yang lalu, saya mengajar mata kuliah komunikasi di sebuah perguruan tinggi dan salah satunya tentang debat. Saya ingin mempersiapkan mahasiswa saya untuk memiliki kemampuan berdebat dan saya mulai cari buku-buku tentang debat. Tetapi ketika saya mencari ilmu di buku itu yang saya ingin dapatkan, tidak ketemu. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya mengajar mata kuliah logika di perguruan tinggi, saya beli buku logika, barulah saya tahu kata kunci saya salah. Seharusnya ketika saya mencari ilmu tentang berdebat, saya menggunakan kata kunci bukan debat tetapi logika. Kata kunci sangat pengaruh, jadi pintu yang benar atau jadi pintu yang salah. Ketika saya mengajar public speaking, tokoh terkenal di balik kesuksesan TED Talks menulis buku dan dia bilang, 3 unsur terpenting dari public speaking, teks, body language, dan intonasi. Saya masuk ke pintu teks, belajar. Saya masuk ke pintu bahasa tubuh, belajar. Saya masuk ke pintu intonasi. Saya ketemu dengan dinamika, bertemu dengan nada, bertemu dengan tempo. Saya masuk ke tempo dinamika, dinamis. Dan saya belajar dalam public speaking, dalam intonasi yang dinamis, ada kalanya untuk menarik perhatian kita harus berbisik, bukan berteriak. Saudara dengarkan baik-baik, ini maksud saya. Tidak harus berteriak. Tapi ada kalanya kita juga harus berteriak, saudara-saudara, ini yang harus engkau benar-benar perhatikan. Ini kata kunci yang membawa kita memasuki pintu demi pintu yang semakin dalam dan kita semakin bertumbuh. Kata kunci juga bisa sebagai anak tangga yang membawa kita naik kelas ke level berikutnya. Ketika Ayub mengalami masalah yang sangat mengerikan
terhebat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dia berteriak, dia marah, dia pahit. Dia bertanya, salahku ini apa? Ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kok bisa seorang yang hidupnya begitu saleh, begitu benar, mengalami masalah yang begitu mengerikan? Dan pada akhirnya Ayub mendapatkan kata kuncinya di Ayub 42. Kedaulatan Tuhan. Begitu Ayub memahami kata kunci ini, Ayub naik level. Dia menemukan anak tangga, dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di Yohanes 20 ayat 29, Yesus menemui Thomas yang tidak percaya tanpa bukti yang nyata. Yesus berkata, kamu percaya setelah melihat, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Saya pernah khotbahkan ini tentang 2 level iman. Dan Paulus mengalami proses memahami kata kunci dari iman ini dalam perjalanan di kapal menuju ke Roma. Badai, hujan yang terus-menerus berhari-hari menghantam mereka sampai tidak bisa membedakan siang atau malam, berhari-hari sampai di level sekelas Paulus dia mengalami hilang harapan. Harapannya untuk hidup sirna. Dan saat itu malaikat datang mengajarkan kepadanya kata kunci untuk dia naik level ke iman tertinggi. Percaya walaupun tidak melihat alasan. Badai tetap datang menghajar, menyerang. Dan dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan. Yang dia lihat masalah. Yang dia lihat badai. Yang dia lihat seluruh temannya panik dan bingung. Tetapi imannya membuat dia melihat. Dan dia percaya. Yesus Tuhan menolongnya. Saudara, inilah yang akan kita terus renungkan hari-hari ke depan. Dalam kehidupan kita mengalami pertumbuhan dari kata kunci demi kata kunci. Tetapi ada titik-titik di dalam hidup ini, saudara, Bapak, Ibu, engkau akan mengalami ketemu yang namanya ketika kita bertumbuh, tiba-tiba nabrak tembok. Kita membentur tembok. Ketika kita membentur tembok, bukan kita lantas berdiam diri. Kita berusaha menghancurkannya. Tapi kita terluka. Kita berusaha menghancurkannya. Tapi ternyata terlalu tebal. Bukan kita berdiam diri. Kita sudah berproses. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkan progres. Dan proses tanpa progres itu sangat melelahkan. Kenapa kita berproses tapi tidak berprogres? Karena kita belum mendapatkan kata kuncinya. Seperti ketemu pintu dan ada ribuan kunci, kita tidak tahu yang mana. Ayub 19 ayat 8. Sebelum Ayub mendapatkan kata kunci kedaulatan Tuhan, Ayub berkata, jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya.
Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ketemu tembok? Dan saudara bingung mesti ngapain? Sudah konsultasi ke sana sini, sudah curhat ke sana sini, doa, belajar, baca, mikir, gak bisa tidur, sumpah, stres. Tapi belum teratasi. Ketemu tembok. Dan ketika saudara cerita ke teman, ada teman yang membantu saudara dengan tulus. Ada teman mungkin yang cuek. Kita tanya ke sana sini, cari kata kunci. Dan kita mulai mendapatkan banyak pendapat, banyak saran, banyak nasihat. Mungkin ada yang bilang, kamu mungkin kurang doa. Loh, saya sudah doa. Kata kuncinya itu Allah, Allah yang menolongmu. Loh, saya punya Allah. Kamu mungkin kurang iman. Saya sudah percaya. Dan saudara mulai berpolemik dengan nasihat-nasihat itu. Kamu mungkin bermasalah dengan karaktermu. Loh, apa yang salah dengan karakter saya? Nah, itu kamu tanya apa yang salah, berarti memang ada masalah. Loh, kok begitu jawabannya? Kita makin pusing. Saudara, kita bukan anak kecil. Beberapa dari jemaat yang mengikuti ibadah ini mungkin masih remaja. Yang belum memiliki banyak pengalaman sehingga kata kunci yang mereka miliki belum banyak. Tapi buat mereka yang sudah dewasa, kita sebenarnya sudah punya seperangkat kata kunci. Beberapa kita sudah sama-sama punya. Saya punya, Bapak Ibu Saudara punya. Allah, Roh Kudus, Yesus Kristus, kita punya. Iman, harapan, kasih, kita sama-sama punya. Kerja keras, iya. Hati yang gembira, kita sudah paham, kita berusaha mempraktekannya. Ketaatan, iya. Hidup dalam kekudusan, iya. Damai sejahtera, fokus, kita sudah sama-sama punya. Kerendahan hati kita terus sama-sama belajar dan kita punya. Tetapi kita masing-masing dengan satu sama yang lain juga ada yang saya punya, Bapak Ibu Saudara tidak punya. Bapak Ibu Saudara punya, saya belum punya. Karena setiap kita adalah pribadi yang unik, yang punya kebutuhan dan pengalaman yang berbeda. Mungkin buat saudara yang di sana, kebutuhannya adalah mood. Wah, kalau moodnya jelek sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin yang di sana adalah time management. Mungkin yang di sana adalah masalah integritas. Mungkin yang di sana adalah masalah kejujuran, tanggung jawab. Semua masing-masing ada yang di sini punya, di sana tidak, dan sebaliknya. Jangan salah paham. Jangan salah pahamnya begini, saudara. Ketika saya berkata kita sedang membutuhkan kata kunci yang baru, ini bukan berarti kita tidak membutuhkan Allah. Kita tidak membutuhkan Yesus. Bukan kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Bukan kita tidak membutuhkan kerja keras, disiplin, jujur, tanggung jawab, hati yang memberi, rendah hati. Bukan. Tetapi semuanya sebenarnya juga sedang bekerja di balik semuanya ini. Justru karena ada Allah, karena ada Yesus, karena ada Roh Kudus, maka kita bekerja keras.
Justru karena ada semuanya itu, kita punya semangat untuk mencari tahu semuanya itu rangkaian Allah, ditambah Yesus, tambah Roh Kudus, tambah kasih, damai sejahtera, iman, semuanya ditambahkan. Itulah yang justru bisa membawa kita sampai di level kita sekarang. Tetapi situasinya sekarang kita sedang membentur tembok. Semuanya sedang bekerja bersama-sama. Tetapi kita sedang membutuhkan kata kunci yang baru. Inilah saudara yang sedang kita pergumulkan. Pertanyaan-pertanyaan. Kata kunci apa yang saya belum punya? Lebih dalam lagi, kata kunci apa yang saya belum punya, yang sangat saya butuhkan saat ini untuk menembus tembok di depan saya. Dan kemudian, bagaimana saya bisa mendapatkan kata kunci itu? Bagaimana caranya? Saudara, baru-baru ini dunia matematika heboh. Ada satu mahasiswi pasca sarjana jurusan matematika yang memecahkan soal matematika berusia 50 tahun. Namanya Lisa Pisirilo. Saudara, jadi dunia matematika, khususnya matematika simpul, tali dengan simpul-simpul. Dulu, 60 tahun yang lalu, mereka sudah berhasil menyelesaikan cara menguraikan tali dengan 10 simpul. Kemudian satu pemuda yang sangat terobsesi dengan matematika, dia mempelajari matematika terus sampai dia dewasa. Dia mengajukan problem yang baru, yaitu 11 simpul. Bukan lagi 10, tapi 11. Namanya Conway. Conway mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau simpulnya 11 seperti ini? Dan pertanyaan itu menghantui para pakar matematika, tidak ada yang bisa memecahkannya selama 50 tahun. Dan tiba-tiba baru saja 2020, baru saja Lisa Pisirilo menyelesaikannya, menjawabnya. Sayang sekali Conway terlambat sedikit. Dia meninggal juga baru-baru ini karena COVID-19. Dan dia tidak sempat tahu bahwa problem yang diajukannya 50 tahun yang lalu sudah teratasi oleh Lisa. Apa yang dijawab oleh Lisa? Ini membuka pintu yang luar biasa di dunia matematika yang sekarang sudah menjadi matematika 4 dimensi. Dunia matematika sekarang tidak sekedar 3 dimensi, karena sudah memasukkan dimensi yang keempat, yaitu waktu. Dan apa yang dilakukan oleh Lisa Pisirilo membuka pintu yang luar biasa yang akan kita lihat hasilnya di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan semakin canggih, karena 11 simpul ini akan membuka banyak pintu untuk kecanggihan teknologi pesawat, luar angkasa, mesin medis, mesin industri, dan semuanya. Ketika saya merenungkan peristiwa ini, saya merenung dan merenung. Roh Kudus mengajarkan saya sebuah hikmat. Tanpa pertanyaan dari Conway, tidak akan ada jawaban dari Lisa.
tanpa jawaban dari Lisa, tidak ada pintu yang terbuka bagi dunia matematika 4 dimensi. Dibutuhkan pertanyaan dari Conway. Dibutuhkan jawaban dari Lisa. Saudara, mari kita merenungkan. Saya akan membuka kepada saudara ada 3 tahapan untuk kita mendapatkan kata kunci yang cocok untuk setiap kita masing-masing. Karena kita semua unik, tidak ada yang sama, kebutuhan kata kunci kita berbeda. 3 tahapan itu saudara, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Mengapa kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat? Karena pertanyaan yang tepat akan menghasilkan jawaban yang tepat. Aksi yang tepat menghasilkan reaksi yang kita cari. Dan pertanyaan yang tepat itu bukan yang terlalu mudah, juga bukan yang terlalu sulit. Pertanyaan yang tepat itu kata kunci yang cocok dengan lubangnya. Kalau kuncinya terlalu kecil, nggak bisa. Terlalu besar, nggak bisa. Saudara, untuk setiap lubang kunci, pabrik sekaligus bikin kuncinya. Untuk setiap gembok yang kita punya, pabrik sekaligus bikin kuncinya. Untuk setiap persoalan yang kita hadapi sebenarnya sudah ada kuncinya. Tidak bisa dibikin lubang dulu baru kemudian kita mikir bagaimana bikin kuncinya. Bahkan mungkin saja sudah dibikin kuncinya terlebih dahulu, baru dibikin gemboknya. Saudara, pertanyaan yang tepat itu menunjukkan kualitas kita. Pertanyaan menunjukkan kualitas si penanya. Suatu hari saya ditanya oleh seorang teman pemusik yang sudah sangat lama, saya tahu dia bertahun-tahun, 10 tahun lebih main bass. Tiba-tiba dia WA saya, dia tanya, "Ron, aku sekarang belajar main piano," katanya. Oke. Gimana sih cara cari chord? Dia tanya begitu. Gimana sih cara cepat nyariin chord minor 7? Saudara, dari pertanyaannya saya tahu levelnya dia. Saya jelasin, oh minor 7 tuh gini. Kemudian dia tanya, apa bedanya minor 7 dan dominan 7? Dan mayor 7? Dan minor mayor 7? Oh bedanya ini. Kita jadi tahu kelasnya dia dari pertanyaannya dia. Baru beberapa minggu kemudian dia WA lagi. Ron, gimana cara mainnya upper structure? Saya kaget. Bro, kamu dengar dari mana upper structure? Dari YouTube. Bro, sorry ya. Kamu ini baru belajar piano kan? Upper structure ini belum cocok buat kamu. Masih sangat banyak kata kunci di bawah upper structure yang harus kamu pahami. Dan nanti masih banyak di atasnya upper structure yang akan kamu pelajari juga kalau serius mau belajar piano. Tetapi untuk saat ini aku tidak mau menjawab upper structure, aku jawab pun kamu tidak akan ngerti. Saudara, kita perlu memikirkan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat bisa kita pelajari dari Alkitab. Kita bisa pelajari dari para tokoh-tokoh di Alkitab.
Di Alkitab bertebaran begitu banyak pertanyaan yang bisa menolong kita sesuai level kita. Yeremia bertanya, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Secara sederhana Yeremia sedang bertanya, kok bisa ya orang yang hidupnya dalam dosa tapi hidupnya aman, sehat, rezekinya lancar? Kok bisa ya? Itu pertanyaan Yeremia. Setelah Ayub mengeluh di pasal 3, di pasal 4 salah satu sahabatnya bernama Elifas datang dan Elifas mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa yang menunjukkan kelas dari kedalaman berpikirnya Elifas. Artinya Elifas memang sahabat Ayub. Mereka dalam pemikiran ini nyaris selevel. Saudara kalau mau tahu jawabannya, saya tidak akan berikan ikannya, saya berikan alat pancing dan umpannya. Saudara baca di Ayub pasal 7. Di sana diuraikan jawaban Ayub untuk pertanyaan Elifas ini. Saudara, banyak orang berpikir Yesus adalah jawaban. Yesus adalah sumber jawaban. Betul. Tetapi Yesus tidak hanya omega. Yesus juga alfa. Yesus juga seorang penanya yang sangat hebat. Yesus bertanya jauh lebih banyak dari Yesus menjawab. Yesus bertanya 307 kali. Dia ditanya 183 kali. Dan dari 183 kali dia ditanya, hanya sekitar 8 yang dia jawab. Dan dari 8 yang dia jawab, 3 pertanyaan yang dia jawab adalah tentang akhir zaman. Dari gini kita bisa belajar, kenapa Yesus menanyakan begitu banyak pertanyaan? Karena Yesus bisa kita umpamakan sebagai Conway masa kini. Kita membutuhkan pertanyaan dari Conway untuk dijawab oleh Lisa. Yesus memberikan pertanyaan mulai level yang bawah, naik, terus sedang sampai level yang tinggi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Agar kita mendapatkan kunci, kata kunci, jawabannya. Ini adalah tahap pertama, saudara. Untuk mendapatkan kata kunci yang kita butuhkan, ajukanlah pertanyaan yang tepat. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sukar, cocok dengan kondisi. Pertanyaan simpul ke-11, bukan simpul ke-12. Saudara, di tahap yang kedua adalah ajukan pertanyaan yang tepat tersebut pada sumber yang tepat. Para pakar pendidikan sudah sepakat. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ada pertanyaan yang naif. Ada pertanyaan yang membosankan. Tetapi tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang berbahaya adalah jika pertanyaan itu diajukan pada sumber yang salah. Pertanyaan yang tepat pun kalau diajukan pada guru yang salah, malah bisa sesat karena jawabannya salah. Masih lebih mending pertanyaannya kurang tepat, tetapi jatuh pada guru yang tepat. Karena guru yang hebat bisa membaca pertanyaan itu dan mengkoreksinya dan memberikan kata kunci yang benar. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Semua pertanyaan di dunia ini muncul karena rasa haus, teriakan akan kebutuhan untuk memahami dunianya, mencari jawaban atas tembok yang dihadapinya.
Tetapi yang ada adalah guru yang kurang berkualitas yang bisa menyesatkan, dan maaf sekali, guru yang tidak berkualitas yang memberikan jawaban yang bodoh. Saudara, sangat penting untuk menempatkan Alkitab firman Tuhan sebagai sumber pertama dari setiap pertanyaan kita. Salah satu jemaat datang dan tanya, Pak Roni, Alkitab itu kan kitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Apakah masih relevan sampai hari ini? Khususnya dalam bidang bisnis. Bisnis kan terus berubah ya Pak. Apakah zaman ini kita masih relevan menggunakan Alkitab sebagai panduan untuk berbisnis? Saya menjawab Bapak itu, Pak, kalau mau belajar bisnis, Alkitab punya panduan prinsip-prinsip bisnis yang relevan. Dari mana Pak? Yesus mengajarkan bisnis apa? Oh Pak, kalau mau belajar bisnis hidup di bumi ini jangan tanya Yesus. Tapi tanya Alkitab, ada pakarnya untuk pertumbuhan ekonomi. Pakar itu namanya Raja Salomo. Terkaya di sepanjang sejarah. Kita buka sama-sama Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Ini si Raja Salomo memberikan begitu banyak kata kunci. Ada begitu banyak kata kunci untuk manajemen keuangan, cara mencari uang, cara berbisnis yang relevan sampai hari ini. Di Amsal kita akan menemukan tentang investasi, kita akan menemukan tentang passive income, kita bisa menemukan. Tapi salah satunya yang akan saya bagikan pada saudara, Amsal 27 ayat 23 sampai 27 ini kata kuncinya banyak sekali. Saudara. Kenalah keadaan dombamu. Kenalah. Kambing domba ini bisnis kita. Ini simbol dari bisnis kita. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Kita diminta untuk betul-betul merenungkan, mengenali potensinya, memperhatikan. Kemudian muncul pertanyaan Conway. Pertanyaan yang tepat sekali. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Artinya Salomo sedang mengajarkan kita untuk menganalisa bisnis kita. Apakah bisnismu ini bisa turun-temurun, dibutuhkan orang sampai puluhan tahun ke depan? Sehingga kalau dibutuhkan orang sampai puluhan tahun ke depan, bisnis ini bisa kita turunkan, kita wariskan kepada anak cucu kita, mahkota yang diwariskan. Karena untuk membesarkan sebuah perusahaan sampai menjangkau internasional butuh waktu sangat panjang. Tapi kalau ternyata setelah saudara konsultasi ke para pakar bisnis dan mereka bilang, Pak, ide Bapak ini, bisnis ini sepertinya hanya akan bertahan 1-2 tahun, paling lama 5 tahun ke depan. Kalau ini mata pencarian utama, kalau ini proyek jangka panjang, ngapain dikerjain? Mending dengan waktu yang sama, dengan energi yang sama, kita memikirkan saran dari Salomo, cari bisnis yang kira-kira dibutuhkan orang sampai puluhan tahun ke depan. Kalau itu jadi mata pencarian utama. Kalau rumput menghilang, tunas muda nampak, rumput gunung dikumpulkan. Oh, kalau di sekitar kita ada begitu banyak rumput. Ini resources yang tersedia. Di sekitar kita banyak tetangga kita, sebelah kiri kanan rumput-rumput, di mana-mana rumput. Kita jalan radius berapa kilometer rumput lagi. Itu daerah yang tepat untuk pelihara kambing domba. Resourcesnya tersedia, melimpah. Akan tetapi, kalau ternyata resourcesnya, bahan bakunya harus import. Harganya mahal, itu banyak masalah di sana.
Bisa. Import bisa. Tetapi itu faktor resiko yang harus kita hitung dengan jauh lebih cermat. Akan jauh lebih mudah kalau kita bisa menemukan bisnis di mana resources-nya tersedia melimpah di sekitar kita. Ini saran dari pakar bisnis terhebat sepanjang sejarah, Raja Salomo. Saudara, kita sampai di tahap kedua. Tahap pertama, kita berhasil mengajukan pertanyaan yang tepat. Tahap kedua, kita mengajukan pertanyaan yang tepat kepada sumber yang tepat. Setelah 2 tahap ini kita selesaikan. Sekarang kita akan belajar di tahap terakhir, yaitu tahap ketiga. Bagaimana mendapatkan kata kunci. Di tahap ketiga, saudara, pertanyaan yang tepat yang kita ajukan pada sumber yang tepat akan membawa kita pada kata kunci yang bermunculan. Tidak sebanyak di awal kata kunci pilihannya. Sudah terfilter oleh pertanyaan yang tepat dan jawaban dari sumber itu. Tetapi kita tetap berada di satu titik di mana kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan logika kita. Kita masing-masing punya kecerdasan, otak, pengalaman. Tetapi kita tetap sangat tergantung dengan pertolongan Roh Kudus. Dan di tahap ketiga inilah kita harus betul-betul bergantung, tanya pada Roh Kudus, kata kuncinya mana? Kata kuncinya apa? Di beberapa hal, di beberapa bidang kita sangat bodoh. Dan Roh Kudus yang paling mengenal kita. Karena Roh Kudus tahu cara berpikir kita. Cara kita bertindak. Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan membantu kita dalam jam-jam pergumulan kita. Ini loh. Ini mirip sih kuncinya. Sudah bisa sedikit dipaksakan masuk, tapi bukan itu. Yang ini loh. Ini yang paling benar. Enak kan masuknya? Oh iya, pas krek terbuka. Bertahun-tahun yang lalu saya pelayanan main piano, main keyboard di gereja. Saya cukup ke Kanada sehingga saya punya kerinduan, saya pengen bisa main sedikit jazz. Tidak harus jadi pianis profesional, tapi paling enggak saya bisa main sedikit-sedikit jazz. Karena saya otodidak, saya ketemu tembok. Kata kunci yang saya butuhkan adalah les privat. Saya ambil les privat. Les privat ketemu tembok namanya biaya, karena les privat itu mahal sekali. Saya berhenti les, saya beli buku, saya belajar otodidak. Ketemu tembok lagi. Saya berdoa dan saya tahu Tuhan mengarahkan saya bukan untuk menjadi pemain musik profesional, tetapi saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, mengajar, berkhotbah. Saya meninggalkan pelayanan keyboard. Tidak main sama sekali, tapi saya tetap sedikit-sedikit ngajar, saya tetap belajar juga. Dan dalam tahun-tahun belajar itu, saya tetap dengerin mereka yang main piano, main jazz, saya tetap belajar teori-teorinya. Saya tetap latihan dikit-dikit, sampai tiba-tiba satu waktu, saya mendapatkan kata kuncinya. Loh, oh ternyata gini.
Oh ternyata untuk chord progression yang seperti ini enggak boleh pakai scale yang ini, harus pakai scale yang ini. Oh ternyata harus pakai modus yang ini, enggak boleh pakai yang ini. Oh ternyata aksennya di sini bukan di sini. Saya ketemu begitu banyak kata kunci yang tiba-tiba dibukakan oleh Roh Kudus. Dan saya jadi ngerti kadangkala kita menghabiskan waktu untuk kata kunci apa yang harus saya lakukan. Bagaimana caranya? Dan apa ini kan banyak sekali. Apa fungsinya? Apa yang harus saya pilih? Itu banyak apa. Bagaimana. Ternyata kata kuncinya bukan pada pertanyaan apa atau bagaimana, tetapi kapan. Dan setelah saya melalui kapan, pada waktunya, kata kunci itu terbuka dan saya menembus tembok itu. Dan saya tahu saya sedang melalui jalan yang baru sampai saya menemukan tembok berikutnya. Sangat menyenangkan, sangat excited. Saudara, hari ini kita sudah belajar 3 tahap untuk mendapatkan kata kunci. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan yang tepat. Ada ribuan kunci tersedia. Bukan yang terlalu kecil, bukan yang terlalu besar. Ajukan pertanyaan yang sesuai dengan levelmu saat ini. Yang kedua, ajukan pada sumber yang tepat. Kalau sumbernya Alkitab, engkau pasti mendapatkan jawaban yang tepat. Di dunia kerohanian, di dunia bisnis, engkau bisa tanya Alkitab untuk prinsip. Di dunia relationship, engkau bisa tanya Alkitab. Setelah Alkitab menjadi tempat pertama kita bertanya, barulah kita bertemu dengan pakar-pakar yang dipakai Tuhan di dunia ini sesuai bidang mereka masing-masing. Kita juga konsultasi kepada mereka, ada pakar ekonomi, bisnis, kesehatan, psikolog, ada pakar-pakar berbagai macam bahasa, musik, semuanya, personal growth, semuanya kita tanya mereka. Selama mereka tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab, mereka sedang dipakai Tuhan untuk menolongmu. Dan engkau bisa mempercayai kata-kata mereka para pakar yang dipakai Tuhan di bidangnya masing-masing. Dan setelah itu, dalam jam-jam doamu, tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntunmu, memilah-milah, menguraikan semuanya. Sampai ting ting ting. Ini kata kunci yang saya dapatkan. Kau akan mendapatkan sebuah kata kunci yang mungkin tidak pernah kau pikirkan. Kau akan berjalan menemui tembok itu. Kau akan meraba permukaan tembok itu. Ada lubang rahasia. Ada lubang kunci yang selama ini tersembunyi. Kau masukkan. Pas. Tembok itu bergeser. Tidak perlu dihancurkan. Dengan tersenyum, dengan bernyanyi, engkau melangkah melewati tembok yang sudah terbuka. Menempuh perjalanan yang baru, yang sangat menyenangkan. Sampai kita bertemu tembok berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami siap bergumul, kami siap meminta bantuan Roh Kudus, tidak mengandalkan kekuatan pikiran kami. Kami mau belajar mengajukan pertanyaan yang tepat, mencari pada sumber yang tepat, dan bergumul dengan Roh Kudus untuk mendapatkan kata kunci yang benar-benar kami butuhkan. Terima kasih di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus dan Allah Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Shalom saudara, tema kita untuk bulan Juli adalah bounce back. Apa arti bounce back sebenarnya? Secara harafiah bounce back artinya memantul. Demikian juga saat kita bermain basket atau pingpong, maka bola pingpong ataupun bola basket itu akan memantul. Di dalam kondisi new normal seperti ini, seharusnya di dalam bidang apapun kita sudah mulai berpikir untuk bounce back. Apakah mudah? Susah pasti. Tetapi kalau kita tidak punya mental untuk bounce back, paradigma untuk kembali memantul, bangkit kembali, maka kita tidak punya semangat untuk maju. Oleh sebab itu biarlah di dalam segala aspek kehidupan, apakah itu aspek rohani, aspek keluarga maupun aspek bisnis dan pekerjaan serta karier, kita mengusahakan supaya bounce back. Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Selama berbulan-bulan kita dihajar oleh COVID-19, maka hampir semua faktor kehidupan itu terdampak. Dunia bisnis, sektor ekonomi, semuanya turun. Oleh sebabnya saat ini mari kita bukan sekedar beradaptasi dengan kenormalan baru atau sering kita dengar new normal, tapi bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita bangkit, memantul kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Mari bersama-sama angkat kedua tangan, bersama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan katakan, kau Allah yang layak, kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi katakan, kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur jika kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau tetap menyertai setiap kami yang ibadah di rumah kami masing-masing, di kantor kami, di flat, di apartemen, di dom. Kami percaya tidak mengurangi rasa dan hadirat-Mu. Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk umat-Mu saat ini, siapapun yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak, Tuhan akan pulihkan kami, membuat kami bisa bangkit kembali. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh berdiri dan mengangkat kedua tangan, menerima doa berkat, serta mengaminkannya agar itu boleh masuk ke lumbung-lumbung pribadi dan lumbung-lumbung keluarga. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu.
Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace.